Hai semua, Abi di sini. Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Saya di sini hanya ingin sedikit mengulas mengenai aplikasi pembelian game online bernama Steam, yang dimana yang saya akan ulas saat ini adalah aplikasi yang dengan versi Android. Karena Steam sendiri tersedia dalam website ataupun untuk kalian yang menggunakan iOS. Saya hanya ingin sedikit membahas mengenai dari sisi usability terlebih dahulu, yang dimana menurut saya Steam ini dapat memenuhi persyaratan dari learnability dan juga memorability. Karena dalam aspek learnability sendiri, memang Steam ini mengelompokkan beberapa game dengan disesuaikan dengan kita sebagai pengguna, baik dari kategori yang ingin kita pilih, dari penawaran-penawaran yang bisa mereka tawarkan kepada kita, dan juga rekomendasi-rekomendasi game yang bisa mereka berikan kepada kita, dan masih banyak lainnya pengelompokan bahkan dari developer, bahkan dari game yang sebelumnya sudah kita mainkan. Dan juga kalau kita scroll ke bawah, ada yang bisa kita kelompokkan dari penjualan terbanyak dan game-game yang akan datang, dan game-game dengan penawaran yang spesial. Dan dari sisi memorability, menurut saya Steam ini sendiri memenuhi persyaratan tersebut karena Steam memiliki satu fitur sederhana yang cukup membantu pengguna, yaitu apabila pengguna ingin melogin di web dan mereka lupa dengan password atau lain sebagainya, mereka hanya tinggal menggunakan Steam Guard untuk scan kode QR yang tersedia dalam websitenya nanti. Dan juga apabila pengguna lupa dalam mencari game yang ingin mereka download atau yang mereka beli atau yang ingin mereka cari, mereka hanya tinggal memencet search bar yang sudah tersedia di sini. Hanya saja menurut saya dari aspek efisiensi ini cukup kurang. Kenapa? Karena sebetulnya ada satu fitur yang dimana bernama library yang memang agak sulit mengaksesnya. Kenapa? Karena kita harus mengakses menu terlebih dahulu, barulah kita bisa mengakses library untuk menemukan game-game yang sudah kita beli ataupun yang akan kita gunakan nantinya. Walaupun memang untuk pencarian dari detail aplikasi atau gamenya itu cukup mudah, mulai dari achievement yang sudah kita dapatkan, mulai dari link-links ataupun informasi yang berhubungan dengan gamenya, dan untuk membantu kita mendownload game ini dalam PC selama PC atau laptop kita terintegrasi dengan Steam client yang aktif. Ya, walaupun memang fitur-fitur ini cukup gampang mengaksesnya, hanya saja untuk perawalannya itu kurang efisien karena harus mengakses menu terlebih dahulu, barulah kita bisa mengakses library. Dan juga hal lain yang menurut saya kurang efisien adalah adanya bagian tombol news di sini, yang dimana berisikan dengan informasi-informasi mengenai fitur-fitur game yang sudah diupdate ataupun konten-konten baru yang sudah mereka tambahkan dalam game yang mereka kembangkan. Di sini sebetulnya hanya bisa kok ditambahkan di menu ini saja, tidak perlu lagi menambahkan dalam detail menu ini. Dan hal lain yang menurut saya cukup mengganggu adalah sistem chat and messaging-nya, yang menurut saya karena dia harus membuat kita mendownload aplikasi Steam Chat, menurut saya ini kurang efisien. Kenapa? Karena fitur chat seperti ini sebaiknya bisa saja jika diintegrasikan dalam hanya satu aplikasi saja, supaya pengguna tidak kesulitan dalam memaksimalkan fitur ini. Dan bicara soal menu dan navigasi, ini sendiri yang sudah saya bahas sebelumnya, yang dimana library sendiri sebenarnya bisa ditambahkan di dalam menu ini supaya pengguna sendiri dapat dipermudah untuk mencari game-game apa yang ingin mereka gunakan. Dan sejauh ini pun selama saya menggunakan Steam, saya tidak menemukan error-error yang berarti, yang mengartikan memang developer ini cukup matang dalam mempertimbangkan detail-detail kecil dan mempertimbangkan segala langkah dalam mendevelop aplikasi ini. Dan apakah dari semua aspek tersebut sistem Steam ini bisa dibilang memuaskan? Menurut saya bisa. Kenapa? Karena yang pertama yang bisa kita lihat adalah penggunaan warna,
Penggunaan warna ini tidak membuat mata kita cukup mudah lelah, dan tentunya membuat kita nyaman untuk melihat aplikasinya dengan lama di kondisi seperti apapun, mau di kondisi malam hari seperti saat saya merekam video ini, ataupun di siang hari yang dimana itu cukup terik. Tapi saya rasa ini tetap nyaman untuk digunakan. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya ulas sedikit dari aplikasi Steam ini. Saya mohon maaf apabila sekiranya ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan, atau kesalahan penyebutan icon-icon ataupun fungsi-fungsi yang saya gunakan atau yang sudah saya pakai dalam video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.